Wawasan Nusantara dalam segi geostrategi dan geopolitik. Wawasan Nusantara sendiri ialah cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta sesuai dengan geografinya, yaitu wilayah Nusantara yang menjiwai kehidupan bangsa dalam mencapai tujuan dan cita-cita nasional. Geopolitik, cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri, lingkungan yang berwujud negara kepulauan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 untuk mewujudkan tujuan nasional. Geostrategi, yaitu pertimbangan geografis dalam menentukan strategi nasional, implementasinya dalam ketahanan nasional. Fungsi dan tujuan wawasan Nusantara. Fungsinya yaitu sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di pusat dan daerah maupun bagi seluruh rakyat Indonesia. Tujuannya untuk mewujudkan nasionalisme yang tinggi di segala aspek kehidupan rakyat Indonesia, yang lebih mengutamakan kepentingan nasional daripada kepentingan individu, kelompok, golongan, suku maupun ras dari daerah. Wawasan Nusantara dalam segi geopolitik. Sebagai geopolitik Indonesia ke dalam, artinya menjamin kesatuan dan persatuan di segenap aspek kehidupan nasional, baik aspek alamiah maupun aspek sosial. Yang kedua, sebagai geopolitik Indonesia keluar, yaitu menjamin kepentingan nasional dalam era globalisasi yang semakin mendunia maupun kehidupan dalam negeri. Unsur dasarnya terdapat 3 bagian, yaitu wadah, isi, dan tata laku. Wadahnya yaitu meliputi seluruh wilayah Indonesia. Isinya, aspirasi bangsa yang berkembang di masyarakat, cita-cita dan tujuan nasional, menyangkut realisasi aspirasi bangsa dan persatuan kesatuan. Tata lakunya hasil interaksi antar wadah dan isi, yang meliputi tata laku batiniah dan lahiriah. Kedudukannya sendiri di bawah Pancasila dan UUD 1945, di mana Pancasila sebagai landasan IDI, UUD 1945 sebagai landasan konstitusional, wawasan Nusantara sebagai landasan visionalnya. Di bawah wawasan Nusantara terdapat ketahanan nasional sebagai landasan konsepsional, GBHN atau Propenas sebagai landasan operasional. Manfaatnya sendiri yaitu yang pertama, diterima dan diakuinya konsepsi Nusantara di forum internasional. Yang kedua, wawasan Nusantara menjadi salah satu sarana integrasi nasional. Yang ketiga, penerapan wawasan Nusantara menghasilkan cara pandang tentang keutuhan wilayah Nusantara yang perlu dipertahankan oleh Indonesia. Yang keempat, pertumbuhan luas wilayah sebagai ruang hidup dan pertambahan luas wilayah teritorial Indonesia. Tantangannya sendiri yaitu yang pertama, pemberdayaan masyarakat, yaitu memberikan peranan dalam bentuk aktivitas dan partisipasi masyarakat untuk mencapai tujuan nasional. Yang kedua, era baru kapitalisme. Negara-negara kapitalis dalam rangka mempertahankan eksistensinya di bidang ekonomi menekan negara yang sedang berkembang. Sebagaimana diketahui, Indonesia termasuk negara yang berkembang. Yang ketiga, dunia tanpa batas, artinya adanya perkembangan iptek dan masyarakat global. Seperti yang sekarang, era industri sedang menuju era 4.0, yang artinya teknologi terus berkembang. Dan keempat, kesadaran warga negara. Kesadaran bela negara mengalami penurunan yang tajam dibandingkan perjuangan fisik disebabkan oleh era globalisasi yang sekarang. Terdapat contoh dari Nusantara, kasus Nusantara, yaitu sengketa budaya Indonesia dengan Malaysia. Di tahun 2007, Dewan Pariwisata Malaysia yang menampilkan tari Bali memicu ancaman dari Indonesia. Bahkan Indonesia mau membawa ke pengadilan atas pelanggaran hak cipta. Malaysia pun meminta maaf dan masalah hak cipta pun tidak berlanjut. Di akhir 2012, muncul permasalahan soal tari tortor dan musik Gordon Sabilan. Sementara di 2008 ada kontroversi klaim Malaysia yang menyatakan batik adalah milik mereka.
Dr. Faris Nur, analis politik Universitas Nanyang Tech, Malaysia, memang batik berasal dari Jawa, tapi menurut sejarahnya batik kemudian menyebar di seluruh Asia Tenggara. Seluruh Asia Tenggara mengambil batik Indonesia karena kami menghargai batik Indonesia. Ini sumbangan Jawa kepada dunia, jadi ini bukan kasus pencurian. Jika ada, itu adalah pengakuan cerdas budaya orang Jawa. Ketahanan nasional dalam geostrategi. Geostrategi bangsa Indonesia yaitu ketahanan nasional yang juga merupakan landasan nasional yang untuk mewujudkan integrasi negara kesatuan Republik Indonesia yang berdimensi astagrada, yaitu segenap kehidupan nasional yang meliputi aspek trigartra, kondisi dan posisi geografi, sumber kekayaan alam, dan kependudukan, dan aspek pancagatra, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan, yang menjamin persatuan dan kesatuan dengan mengantisipasi tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan (AGHT). Selanjutnya, kedudukannya di bawah wawasan Nusantara ialah kondisi dinamis yang berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kemampuan sebagai konsepsi nasional, sehingga kedudukannya dalam paradigma nasional ialah sebagai landasan konsepsional. Konsepsinya yaitu kesejahteraan dan keamanan, di mana kesejahteraannya kemampuan bangsa dalam menumbuhkan dan mengembangkan nilai-nilai nasional demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Yang kedua, keamanan, di mana kemampuan bangsa untuk melindungi nilai-nilai nasional terhadap AGHT dari dalam maupun luar negeri. Hakikatnya yaitu keuletan dan ketangguhan, pengaturan dan penyelenggaraan. Pokok pikirannya, manusia berbudaya, kehidupan nasional dapat dibagi menjadi dua, trigartra dan pancagatra. Yang kedua, ketahanan nasional dalam Pancasila, yaitu filsafat dan ideologi juga menjadi pokok pikiran ketahanan nasional. Hal tersebut dibuktikan pada makna falsafah dalam pembukaan UUD 1945. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum.